Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast saya Ragil Joko Purnomo. Nah, di sini saya bersama mbak-mbak yang cantik ini, Mbak. Iya. Namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, Mbak. Hai guys, aku Octavia Putri Nabila. Nah, nama panggilannya? Okta. Nah, jadi Mbak ini namanya Mbak Okta. Mungkin ada IG, Mbak? Ada di sini ya? Oh, di atas sini. Oke. Mbak, yang satunya namanya siapa? Halo guys, sama aku Elvina Talianda. Biasa dipanggil? Elvi. Oh, ya, namanya Mbak Elvi. Mungkin ada IG, Mbak? Nanti ditampilkan di atas ya. Di atas sini atau di atas sini, Mbak? Sini aja. Oh, oke. Ya, Mbak. Nah, Sebentar. Ini sebelum mulai pembicaraannya ya, mohon maaf. Ada sabak sama minumnya para narasumber ini sudah kan sedikit tadi sudah diminum, Pak. Iya, Sama. sudah diminum sebelum podcast Jadi sebelum berlangsung. dimulai sudah berbincang-bincang sedikit gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, enak sekali ya. Lega. Nah, Mbak, di sini dari mana Mbak sekolahnya? Kami dari SMA Negeri 1 Celuring, Kabupaten? Kabupaten Nah, Banyuwangi. jadi Mbak dua ini dari SMA Negeri 1 Celuring. Kelas berapa, Mbak? Kelas 11 IPS. 11 PS. Oh ya. Jadi teman-teman, saya di sini akan membahas tentang apa itu aliran kubisme. Bentar ya. Sibuk banget deh hostnya ini ya. Bentar, ini kok mulainya saya lupa ini, Mbak. Oh, sudah ya. Nah, Mbak, saya akan bertanya nih, Mbak ya. Saya kan kurang tahu gitu ya, Mbak. Iya. Apa sih, Mbak, yang kamu ketahui tentang kubisme? Jadi kubisme itu adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari objek dalam suatu karya, sehingga menciptakan suatu karya itu seakan-akan terlihat seperti terpecah-pecah atau terfragmentasi. Oh, terpecah-pecah dilihat dari sudut pandang, terlihat gambar. Jadi kayak gambarnya itu beda-beda, satu kayak misal lukisan ya, lukisan Ya. gitu. Gambarnya itu beda-beda, satu frame itu beda-beda, satu canvas itu beda-beda. Oh, iya. Jadi Iya. nanti mungkin contohnya di sini ya, di atas kepala Nah, saya. Mbak, mungkin bisa dijelaskan dong, Mbak, mengapa disebut kubisme? Mungkin itu bisa dijelaskan dengan Oh, Mbak Elvi ya, Mbak Elvi bisa dijelaskan apa itu, mengapa disebut kubisme? Istilah kubisme sendiri muncul setelah kritikus Lopis Fauclas. Maaf, sorry Mbak. Oh, ya, Ya, Mbak. nggak apa-apa. Oh, sudah. Santai aja. mas aja santai. Istilah kubisme sendiri muncul setelah kritikus Lopis Fauclas melihat lukisan Georges Braque pada tahun 1908 di Paris. Di Paris, Mbak ya. Iya, di Paris. Jauh ya? Sebut, yuk. Jauh ya? Ya, dong, Mbak. Kenapa Paris, tidak dicelurik saja ya? Oh, Sampai ini jauh sekali. masa iya di Celuring ada namanya George list Gimana namanya, Mbak? Lopis Fauclas sendiri Oh, menilai ada kelasnya. lukisan Georges Braque adalah sebuah penyederhanaan objek lukisan. Penyederhanaan tersebut kemudian membentuk bentuk geometris yang tampak seperti kubus. Istilah itu sendiri kemudian menyebar karena mendapat perhatian publik sehingga bisa disebut kubisme. Viral gitu ya, Mbak? Iya, viral. Oh iya. Mbak, dari aliran tersebut, Mbak ya, ada nggak sih, Mbak, aspek-aspek yang mendasarinya? Tentunya ada 4 aspek yang mendasari. Yang pertama ada aspek visual, yang kedua ada konseptual, yang ketiga ada kreativitas, dan yang keempat itu ada keterampilan. Ada 4 ya, Mbak ya. Jadi yang pertama visual, konseptual, kreativitas, dan keterampilan. Bisa dijelasin, Mbak? Jadi untuk yang aspek visual, seperti namanya saja teman-teman ya, kita bisa tahu nih kalau visual itu adalah gambar. Gambar ya, jadi Adalah malah visual karyanya itu gitu ya. gambar, Jadi karya. aspek visual itu bisa dilihat langsung dari karya atau gambar. Nah, untuk aspek konseptual itu adalah ide-ide gagasan yang mendasari karya tersebut tercipta. Jadi ide ya, ide Mbak? dari senimannya, kayak senimannya mikir, nanti idenya tuh gini, sehingga membuat karya terus jadi, yaitu ide-ide yang mendasarinya. Terus ada juga yang ketiga aspek kreativitas. Aspek kreativitas itu adalah kemampuan seniman dalam menciptakan hal baru atau membuat hal baru. Jadi kan tadinya mungkin Bosan ya jadi senimannya bosan. buat lukisan yang bukan alirannya kubisme. Terus akhirnya senimannya kan bosan kok gini aja gitu. Akhirnya ingin mencoba hal baru, bereksperimen. Nah, jadilah lukisan yang alirannya itu kubisme itu. Nah, untuk yang terakhir ada aspek keterampilan, yaitu adalah apa itu namanya?
terampil kebiasaan. kebiasaan. Maaf ya teman-teman, Maaf, kebiasaan. agak lupa mbak ya. Lupa apa gimana nih mbak? Lupa ini mbak. Agak ini namanya ngeblank ini ya. Orang mati tuh mbak. Lihat Mas Joko ini. Oh Joko. Jadi Iya. gimana? Bukan Joko mbak, Pur. Oh, Iya. Mas Pur jadi namanya. Jadi Jadi untuk gimana mbak yang aspek keterampilan ya, aspek keterampilan itu adalah kebiasaan dari seniman dalam Kebiasaan. menciptakan karyanya. Jadi kebiasaan dari dulu tuh kalau menciptakan karya itu selalu beraliran kubisme itu. Oh Gitu. iya mbak. Jadi sudah paham teman-teman? Sudah Mungkin paham? bisa dipahami apa yang sudah dijelaskan Mbak Okta. Ya, bisa paham lah ya. Nah Mbak, ini ya Allah kok belereng ya? Ya gimana ya Mas ya ini? Bentar Mbak. Bagaimana sih Mbak cara melihat aspek-aspek di dalam karya seni rupa? Tadi kan sudah Mas. Oh yang barusan ya Mbak. Oh, maaf Ini Mbak. gimana ya ini? Maksudnya Saya ini kurang saya fokus jadi ini. lupa ini ya. Kebetulan Mbak Okta jadi Aduh. Mbak. Oh yang bawahnya ada Mbak, yang bawahnya Mbak. Maaf teman-teman ada kekeliruan dalam melihat. Nah Mbak, apakah ada prinsip-prinsip yang melatar belakangi aliran kubisme Mbak? Kalau ada bisa dong Mbak dijelaskan. Bisa dijelaskan? Oh Mbak Elvi. Ya silakan Mbak Elvi. Karya kubisme didasarkan pada memecah objek dan pengubahannya menjadi bentuk-bentuk geometris dasar yang dimana menggambarkannya dengan cara memotong, distorsi, overlap, penyederhanaan, transparansi, deformasi, penyusunan dalam aneka tampak. Oh ya Mbak. Paham? Ya paham lah. Sedikit-sedikit paham. Sedikit-sedikit paham nanti ya bisa browsing lah di Google kan. Ada Pakai Android. Iya. Mungkin iPhone apa gimana ini? 11 Pro Max ya di sini. Mungkin cukup itu saja ya Mbak ya. Oh masa itu saja, ada lagi. Wah ada Mas. lagi. Yang mana dong Mbak? Apa ada ciri-ciri, ada seniman atau contoh tokoh yang membuat itu. Nah ciri-ciri kubisme itu kayak gimana Mbak? Jadi ciri-ciri kubisme sendiri itu yang pertama hanya menggunakan geometris atau apa namanya ya? Nah Bentuk-bentuk geometris. ini Mbak, geometris itu apa sih Mbak? Saya kurang tahu loh Mbak geometris. Bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga. Oh yang sini. Oh seperti iya Mbak. Itu geometris apa namanya Mbak? Iya. Itu pelajaran kelas berapa sih Mbak? Ya Allah, itu udah SD ada itu. Wah dia ada. Maaf saya lupa. Keterangan Mbak Okta gini Mbak. Aduh ya Allah. Terus yang kedua itu ada dalam penggambarannya itu ya tadi menggunakan objek yang berbentuk segitiga, terus Lingkaran. lingkaran gitu. Persegi panjang. Iya itu. Terus menggunakan beberapa perspektif. Terus ada lagi yang terakhir itu terdiri dari beberapa fragmen sehingga bisa kesannya itu bisa terpisah-pisah gitu loh. Fragmen itu apa sih Mbak fragmennya? Fragmen itu tadi yang bisa seakan-akan gambarnya itu terpisah-pisah. Kan tadi ada contohnya nanti bisa Oh, lihat terpisah-pisah teman-teman ya. gitu, Mbak. Iya. Terpisah-pisah. Kayak satu kanvas nih, lukisan satu kanvas misal lukisan satu kanvas. Ya. Jadi dalam satu kanvas itu lukisannya itu campuran beda-beda gitu. Campuran oh ya Mbak. Beda-beda. Jadi dalam satu lukisan terdapat beda-beda. Iya. Oh ya Mbak. Terus apa lagi nih Mbak? Ya, mungkin saya tambahkan ya teman-teman ya untuk ada dua seniman dari luar negeri dan dari dalam negeri yang menggunakan aliran kubisme dalam pembuatan karyanya. Untuk dari dalam negeri itu ada Ahmad Sadali dan yang dari luar negeri itu ada Pablo Picasso. Picasso atau Picasso ya? Iya. Itu. Ya mungkin nanti bisa browsing lah ya. Iya, teman-teman. terus nanti gambarnya ada di sini ya sama di sini. Ini. Iya gini. Oh iya, terima kasih Mbak. Sudah ya Mbak. Sudah itu saja tambahan dari saya. Jadi Terus gimana ini? Dilanjut gimana nih ngobrol-ngobrol atau gimana ini? ya terserah aja Mbak gimana ini. Ya, mau hostnya mau ngobrol apa nih? Kira-kira kepo tentang apa nih? Nah. Kita. Mbak mungkin Kami. udah punya pacar gitu. Gitu. Mbak Punya gak ya? Enggak guys, saya enggak punya. di sekolah Semarang itu kayak gimana sih Mbak? Jadi sekolah Semarang itu ya guys ya, bener-bener Oh, gerah mas. nggak ada hasilnya ini. Ya Allah, gimana? Pas anginnya tuh nggak ada yang nyantol Nggak ada ini. ya ini ya. Jadi sekolah di Semarang itu enggak teman-teman buat Enjoy teman-teman ya, iya enjoy. enjoy. Keluarganya sangat kental sekali gitu. Kekeluargaan. Apalagi ada masnya nih, ada kok mas ada apa? Yel-yelnya nih ya Oh. yang bikin semangat itu. Nah, Mbak mungkin bisa ngasih Bisa ya, yel-yel ikut gitu ya, kan? ikut ya. Jadi Nah, ya, gini, bisa, nanti Mbak. kalau saya bilang Semangat. semangat, terus kamu bilang Oh. cil, wah bisa gitu ya. Oh, bisa Mbak, bisa Mbak. Bisa ya, bisa teman-teman ikutin dong yang di rumah itu harus ikutin ini. Semangat. Biar semangat, kita Ya. harus semangat. Jadi saya mulai ya, 1, 2, 3. Semarang,
jaya, 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 luar biasa. Oh, gitu ya, Mbak. Nah, jadi itu adalah yel-yel kebanggaan kita sebagai warga SMA Negeri 1 Jombang. Nah, itu yel-yel sendiri itu dari mana, Mbak? Atau dari kepala sekolah atau dari Ciptaan kepala sekolah tercinta dong. Oh, tercinta pastinya. Iya, cinta banget. Jadi kita biar tambah semangat gitu. Iya, Mbak, biar sekolah setiap pagi tuh kita selalu ingat yel-yel itu, akhirnya kan semangat kan. Tadinya kayak ngantuk, lemes di sekolah, jadi biar semangat. Yang tadinya bolos-bolos jadi Iya. nggak jadi bolos. Dulu Mas, saya pernah, Mbak, bolos. Ya, pas terus gimana tuh? nama ada pagar gitu, Iya. pas udah turun kan kayak lengsengan gitu Iya. loh, Mbak. Lengsengan. Lengsengan itu apa ya, Mas? Kayak itu loh, Mbak. Kok kalen. Oh, itu selokan. Nah, tapi agak besar ya Oh, iya. Mbak ya. Nah, pas saya lewat ada yang video. Oh iya. Jadi saya dinyukan sedikit, Mbak. Itu yang video siapa? OSIS nih. Kayak BK. gini aja gitu, Mbak. Terus dipanggil nggak kira-kira Mas di BK? Ya awalnya mikir apanya dipanggilnya kok gitu, Mbak. Tapi Ya, terus dalam nggak usah dipikir, mungkin video iseng, jadi ya nggak terjadi, Mbak, panggilan BK atau guru gitu. ya alhamdulillah, tapi jangan dicontoh ya teman-teman dari aksi Mas Pur ini. Ya nah, maaf nanti teman-teman, saya jangan dicontoh karena Mas Pur ini Ya. namanya sepertinya ini, tapi Ya. itu adalah kenangan yang sangat indah ya sangat teman-teman. saya sangat menyesali, tapi itu sangat gimana Kenangan ya? yang tidak bisa Kenangan. dilupakan. Nanti Nah. kalau lulus terus kembali lagi kayak reunian gitu kan pasti dibicarakan, oh ini Mas Pur yang Nah, gini, jadi gini, sekolah nggak ada gini. kenakalan itu nggak ada cerita. Ya Allah, jadi gitu. Tapi yang nyesel, Mbak, habis itu di rumah kasian sekali orang tua ya. Menyesali ya, Nah, menyesal misalnya gitu loh, Mbak. Jadi Iya, iya. ya teman-teman bisa nanti browsing atau gimana kalau Mbak tadi menjelaskan kurang Kurang paham, jelas. kurang jelas. Ya, Ya. terus sudah selesai nih Pak Sudah. Cukup lama ya ini. Berapa menit sih Mbak ini, Mbak? Lama sekali Oh. nih, saking asiknya kita mau ngobrol nih ya, jadi lupa waktu nih. Nah, kalau Mbak Elvin mungkin ada kenangan atau gimana di SMA? Wah, Mbak Elvin kalau di kelas. Oh, saya sekelas ya, Mbak, sama Tuh, Mbak? iya, kita sekelas, makanya kita kan narasumber di sini tuh sekelas, jadi kan enak kan Mas Pur sendiri yang mengundang kita. Oh iya, sorry. Gimana tuh? Ini hostnya ini gimana tuh? Maaf, saya pelupa ya guys ya, ya. Ini sudah selesai, Mbak ya? Sudah. Nah, Jadi teman-teman, ya apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Semaring, jaya luar biasa. Nah, mungkin kalau kurang paham bisa browsing nanti ya di Google atau di YouTube, bisa searching ya. Nah, Mbak, terima kasih, Mbak, ya buat waktunya sama-sama. sudah hadir di dalam podcast saya. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Itulah aliran kubisme yang sudah dijelaskan sama Mbak Semaring. Terima kasih, Mbak ya. Mengerti ya walaupun Ya, dikit-dikit. walaupun dikit-dikit. Kalau saya mengerti barusan mengerti karena dulunya kan bolos-bolos. Oh iya. Nah, Jangan oke. contoh. Nah, jangan dicontoh ya, yang jelek jangan dicontoh, yang baik aja yang diterapkan dalam hidup Iya. teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lock the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you.